Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Iblis pada dasarnya ahli dalam membuat jebakan-jebakan dalam kehidupan kita. Karena selalu saya bilang the devil is the master to trap. Bahwa iblis itu ahli dalam menjebak kehidupan kita. Nah, persoalannya iblisnya ahli dalam menjebak, kitanya seringkali bodoh. Dan bahkan lebih parah lagi, kita jatuh ke lubang yang sama, bukan cuma 2 kali, berkali-kali. Karena itu selalu saya bilang, iblis itu hati-hati, ahli dalam membuat jebakan. Makanya Alkitab berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ahli dalam membuat jebakan-jebakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan coba menyerang titik lemah kita. Wah, iblis ini licik. Dia tahu persis titik lemahnya seseorang. Apalagi masa lalu seseorang. Misalnya dia pernah jatuh dalam perzinahan. Wah, ini kan titik lemahnya, ya kan? Lalu misalnya hal-hal sederhana, misalnya dia pernah jatuh dalam judi, dia pernah jatuh dalam soal-soal keuangan, dia pernah jatuh dalam soal-soal dendam, kecewa, sakit hati, atau mungkin dia pernah jatuh dalam soal-soal wanita, ya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis itu licik. Dia selalu coba menyerang titik lemah kita. Dan kalau dia nggak bisa serang kita, dia tunggu kita sampai goyah, dia tunggu kita sampai kecewa, dia tunggu kita sampai sedang berbeban berat, dia kembali serang titik lemah kita. Nah, banyak orang kan jatuhnya di situ, ya kan? Mungkin waktu dia lagi semangat, lagi melayani Tuhan, wah, lagi ngalamin berkat-berkat Tuhan, lagi ngalamin mujizat-mujizat Tuhan, wah, dia tidak goyah. Tetapi waktu dia mulai lagi dalam tekanan masalah, titik lemahnya diserang lagi. Karena itu sebagai hamba saya mau ingatkan, Alkitab berkata, kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah dalam kelemahan kita. Artinya apa? Kita tidak mau menyembunyikan kelemahan kita. Karena Paulus berkata, justru ketika aku lemah, aku kuat. Berarti dalam kelemahan kita, kita memandang Tuhan. Di tengah kelemahan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Di tengah kelemahan kita, kita libatkan Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita. Ingat, iblis itu ahli dalam membuat jebakan-jebakan dalam kehidupan kita. Yang pertama dengan mencoba menyerang titik lemah kita. Yang kedua dengan coba masuk pada celah-celah yang terbuka, ya kan? Apa itu celah-celah yang terbuka? Ada banyak hal yang bisa menjadi celah yang terbuka. Misalnya iri sama orang, itu celah yang terbuka. Kita mulai iri, ya kan? Atau dendam, sakit hati, ini juga merupakan celah-celah yang terbuka. Atau misalnya lupa diri, sombong, ya kan? Ini juga celah-celah yang terbuka. Ambisi duniawi, ya kan? Ada orang yang saking berambisi untuk sukses, akhirnya wah jadi wanita karir, akhirnya justru jadi wanita simpanan. Loh, bukan salah jadi wanita karir, tetapi jadi ambisi yang akhirnya menghalalkan segala cara yang saya bilang fenomena 3H, halal, haram, hajar. Wah, ini kan repot. Jadi akhirnya membuka celah-celah. Makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga yang saya sebut jebakan-jebakan, yaitu dengan membuat kita lupa diri akan segala kesuksesan serta kesenangan-kesenangan kita. Ingat, ada banyak orang titik lemahnya seringkali justru bukan tekanan dan masalah, tapi titik lemahnya seringkali justru adalah apa?
kenikmatan, kesuksesan, kesenangan demi kesenangan. Jangan lupa diri, tetap ingat semua karena Tuhan. Kalau bukan, tidak akan kita ada sebagaimana kita ada. Jadi iblis ahlilah membuat jebakan-jebakan dalam kehidupan kita, yaitu dengan coba menyerang titik lemah kita, dengan coba masuk pada celah-celah yang terbuka, dengan membuat kita lupa diri atas segala kesenangan-kesenangan kita, dan akhirnya hanya membuat kita fokus pada apa? Kenikmatan-kenikmatan duniawi, sehingga kita pikir, oh berkat itu berarti kenikmatan duniawi, sukses itu berarti kita memiliki dan mendapatkan segala kenikmatan duniawi. Jadi ukuran iman kita bukan lagi pada kesetiaan, tapi pada kenikmatan. Nah ini repot. Kalau ukuran iman bukan lagi pada kesetiaan tapi pada kenikmatan, akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi Kristen yang kata Alkitab, Kristen daging. Kita Kristen tetapi memikirkan hal-hal yang dari daging. Pada hidup Kristen yang sejati, kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kena jerat. Nah ini yang saya bilang, iblis tuh ahli, dia licik, dia buat jebakan-jebakan, dan kalau kita nggak hati-hati kita masuk kena jeratnya. Makanya sekali lagi saya ingatkan, Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah ini yang kita mau belajar dalam pembahasan tentang kena jerat dari Ulangan pasal 12, Ulangan pasal 12 ayat yang ke-29, Ulangan pasal 12 ayat ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai 32, demikian firman Tuhan di bawah judul peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Ulangan 12 ayat 29 sampai 32. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan kau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan kau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya atau menguranginya. Makanya perhatikan ayat yang ke-30 di sini. Hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Alkitab kasih tahu bahwa kita memang ada di dunia. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Hal-hal jahat di tengah-tengah dunia ini masih begitu banyak. Tetapi Tuhan mau di tengah-tengah dunia di mana kita hidup, jangan sampai kita kena jerat. Nah pertanyaannya, kapan kita tahu bahwa kita sudah kena jerat? Yang pertama, ketika kita mulai tidak lagi tertarik dengan hal rohani. Ketika kita mulai tidak tertarik lagi dengan hal-hal rohani, ini tanda bahwa kita sudah kena jerat. Mungkin kita masih ada di gereja, tetapi kita nggak tertarik dengan hal rohani. Musik kita musik dunia, ya kan? Kita ada di gereja juga yang kita dengar cuma khotbah lucu-lucunya saja. Kita ada di gereja kita cuma cari mujizat-mujizatnya saja. Tetapi lebih daripada itu kita ngeritik sana, ngeritik sini, cari kekurangan di sini, cari kekurangan di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mulai tidak tertarik lagi dengan hal-hal rohani, ini yang menjadi bahaya. Berarti kita sudah dikuasai dengan apa? Dengan kedagingan kita. Alkitab bilang apa? Hiduplah menurut roh, jangan lagi kamu menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging sudah nyata, yaitu apa? Perseteruan,
percideraan. Nah, itu buah-buah daging. Tetapi Alkitab bilang buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Dan untuk itu Alkitab bilang dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Kalau buah-buah kita adalah buah-buah daging, maka kita adalah orang-orang percaya yang terikat dengan daging. Tapi waktu kita hidup dengan buah-buah roh, maka kita terikat dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ciri bahwa kita kena jerat, kita mulai tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani, nggak tertarik lagi bayar perpuluhan, nggak tertarik lagi pelayanan, nggak tertarik lagi untuk berkorban buat Tuhan, nggak tertarik lagi untuk memperhatikan orang miskin. Kita cuma sibuk kritik sana kritik sini, kayaknya mau nunjukin saya paling hebat, semua nggak benar. Wah, engkau mulai dipakai setan tanpa engkau sadari. Yang kedua, ciri-ciri kita kena jerat, kita mudah emosi dan kecewa. Coba perhatikan deh, orang kalau sudah mulai kena jerat oleh iblis, yang terjadi sebentar-bentar emosi, sebentar-sebentar banting-banting barang, sebentar-bentar maki-maki orang, dan akhirnya cepat kecewa, mau cerai saja, lari dari pelayanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang bodoh yang mudah emosi dan kecewa, tapi berdiri tegak, hidup dalam anugerah Tuhan. Yang ketiga, tanda-tandanya bahwa kita kena jerat, kita mulai jadi duniawi, dan akhirnya kita hanya fokus pada diri sendiri. Akhirnya bukan hanya kita tidak tertarik dengan hal rohani, tapi kita sudah sungguh-sungguh dunia. Kita sudah nggak ke gereja lagi, tadinya masih ke gereja, sekarang sudah tinggalkan semuanya, hidup dunia dan fokus hanya diri sendiri. Pokoknya uang udah menjadi segala-galanya. Dan yang keempat, ciri kita kena jerat, kita tidak lagi peduli dengan firman dan aturan firman. Pokoknya apapun yang firman Tuhan katakan, saya nggak peduli. Aturan-aturan Tuhan saya tidak peduli. Pokoknya yang penting saya sukses, saya untung. Pokoknya mau benar mau salah, yang penting saya senang, yang penting saya berhasil, yang penting mimpi saya tercapai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau kena jerat. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang cepat kembali, karena Yesus adalah Tuhan yang buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudaraku, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, sehingga kami terlepas dari jerat dan hidup dalam anugerah yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.